pemberian Kristus yang luar biasa untuk hidup kita. Mari kita melihat teks dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian bunyinya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini menunjukkan keberadaan Yesus, bahwa Yesus itu memang datang dari surga dan sudah kembali ke surga. Artinya bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang pernah ada di dalam sejarah dunia ini yang keberadaannya berasal dari surga, dan Dia sudah naik ke surga. Maka Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes, Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan Dia juga mengatakan, aku kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada satupun manusia yang datang ke dunia ini yang asalnya dari surga. Hanya Yesus sendiri. Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, dia tidak berasal dari surga, tetapi dia berasal dari debu tanah yang dibentuk, diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, sangat jelas menekankan tentang siapakah Yesus itu. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Mengapa Yesus disebut anak manusia? Ada beberapa pengertian tentang arti Yesus anak manusia. Dan Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada satu janji Tuhan yang luar biasa kepada Adam dan Hawa, dikatakan bahwa Hawa akan melahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepala ular. Kejadian 3:15. Jadi siapakah anak wanita yang meremukkan kepala ular itu? Itulah Yesus. Jadi ketika Yesus dikatakan anak manusia, ini merupakan kegenapan janji Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, di mana akan lahir seorang anak wanita, keturunan wanita, yang akan meremukkan kepala ular. Dan ini juga dipertegas di dalam kitab Daniel, di mana seorang anak manusia yang memerintah menjadi raja di atas segala raja, yang kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketika kita membaca ayat ini bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, itulah Yesus Kristus. Ada banyak para nabi di dalam Alkitab, ada banyak orang hebat di dalam sejarah dunia, tetapi tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Hanya Yesus seorang yang datang dari surga, firman menjadi manusia melalui rahim perawan Maria, yang selama hidupnya kudus, suci, tidak berdosa, dan berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bahkan Dia mengalahkan iblis. Dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat yang mulia. Dan nanti Dia datang di akhir zaman untuk membawa kita kepada kemuliaan di Yerusalem baru yang turun dari surga di bumi ini. Tetapi yang menjadi perhatian kita malam hari ini adalah berbicara tentang kematian Yesus. Dikatakan di dalam ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Ini berbicara ada kaitan dengan kitab Taurat, di mana peristiwa pada saat bangsa Israel mereka berjalan menuju tanah Kanaan, ada satu peristiwa di tengah-tengah ketidaktaatan mereka, mereka dihukum Tuhan dengan dipangut oleh ular tedung. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Jadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, waktu itu Musa membuat ular tembaga
dan ular tembaga itu ditinggikan. Setiap umat Israel yang dipangun oleh ular, dan ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu yang ditinggikan oleh Musa, maka orang Israel diselamatkan. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa kaitan ular yang ditinggikan oleh Musa yang dibuat dari tembaga itu dengan Yesus yang ditinggikan ketika dia mati di kayu salib? Ini yang menjadi topik pembelajaran kita pada malam hari ini. Jadi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke, mari kita melihat kaitan tentang kematian Yesus dengan ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Terambil dari Bilangan 21 ayat 4-9, demikian bunyinya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Di sini bangsa Israel itu memberontak kepada Allah, mereka memberontak kepada Musa, mereka tidak rela, mereka tidak mau untuk dipimpin oleh Musa, dan tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Waktu itu mereka sedang berjalan di padang gurun dengan berbagai persoalan. Akhirnya, akibat dari ketidaktaatan mereka, dikatakan ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi ketidaktaatan Israel kepada Tuhan yang memimpin mereka melalui perpanjangan tangannya di dalam melalui Musa, maka ketidaktaatan, pemberontakan mereka, perlawanan mereka terhadap Tuhan dan Musa mendatangkan hukuman bagi mereka, yaitu Tuhan menyuruh atau mengizinkan ular-ular tedung datang ke tentara mereka dan menewaskan banyak dari orang Israel. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi di sini akhirnya setelah bangsa Israel dihukum dengan menyuruh ular-ular tedung untuk memangut mereka sehingga mereka ditewaskan sekian banyak orang. Akhirnya mereka berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Di dalam ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, artinya melihat ular tedung dari tembaga yang dibuat oleh Musa itu, maka orang itu akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan oleh Yesus, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Apa arti makna kematian Yesus kaitan dengan ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa? Ini gambar ular tedung yang ada dibuat sebagai tugu peringatan, bentuknya seperti salib ya. Ular tembaga ditinggikan, kita lihat. Israel menentang Tuhan dan Musa, sehingga mereka dihukum dengan mendatangkan ular tedung, mematok mereka, dan menewaskan banyak orang Israel. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga, dan ular tembaga itu ditinggikan, sehingga setiap orang yang melihat kepada ular tembaga mengalami keselamatan. Artinya begini, melihat ular tembaga yang ditinggikan itu, pertama, Israel menyadari dosa mereka. Yang kedua, ketika Israel melihat kepada ular tembaga yang dibuat Musa, Israel mengakui dosa-dosa mereka. Ketika Israel melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan, mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahkan Israel mendapatkan keselamatan dari pangutan ular tedung tersebut. Hal ini dikaitkan oleh Yesus dengan peristiwa kematiannya di kayu salib, di mana Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Jadi dari sini kita belajar bahwa manusia berdosa sama seperti keadaan umat Israel yang terhukum dengan dipatok ular tedung yang berakhir dengan kematian. Yesus yang ditinggikan di tiang salib dan dipandang atau dipercaya oleh orang, maka mereka akan diselamatkan. Jadi dari dua peristiwa ini, maka kita melihat kesimpulan bahwa orang yang melihat Yesus yang tersalib itu, maka di sana kita menyadari akan keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Jadi makna Yesus ditinggikan di kayu salib artinya adalah bahwa kita orang percaya menyadari akan keberadaan kita, akan hakikat kita sebagai orang yang berdosa. Memandang kepada Yesus yang tersalib berarti kita juga mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui artinya bukan hanya mengucapkan dari bibir kita. Mengakui itu artinya terbuka terhadap segala dosa-dosa kita. Dan kita mengambil komitmen untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Melihat kepada Yesus yang ditinggikan itu berarti kita menerima perkenanan Tuhan. Makanya Yesus ketika disalibkan, ketika Yesus dibaptis, maka suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya, di dalam Yesus, perkenanan Allah bagi setiap manusia dinyatakan Allah dengan sempurna. Maka kalau kita memandang kepada salib Kristus, berarti kita sedang menerima perkenanan Tuhan. Kita sedang menerima pemulihan dari Tuhan. Memandang kepada Yesus yang tersalib, berarti kita sedang memperoleh, kita sudah menikmati, sudah mengalami keselamatan. Keselamatan dari dosa, keselamatan dari upah dosa yaitu maut, keselamatan dari kuasa iblis. Seperti bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, ketika mereka dipangut oleh ular itu, maka mereka memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan dan mereka diselamatkan. Jadi Yesus yang ditinggikan di kayu salib ini menjadi sebuah berita benar yang menyatakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, yang menyatakan bahwa Yesus kita memperoleh perkenanan Tuhan. Di dalam Yesus kita mengalami kemenangan. Di dalam Yesus kita memperoleh penebusan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi apakah makna kematian Kristus? Kalau kita sedikit melebarkan dari topik Yohanes pasal 3 ayat 14-15, maka kematian Kristus ini adalah kegenapan dari seluruh hukum korban-korban yang terjadi dalam kitab Taurat atau kitab PL secara keseluruhan. Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sebagai tanda perjanjian dan penebusan mereka dalam Kejadian 3:21,
Jelas di sana dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengorbankan seekor binatang. Darahnya tercurah sebagai tanda penebusan bagi Adam dan Hawa. Dan kulitnya menjadi binatang itu yang menunjukkan bahwa kurban itu menebus Adam dan Hawa. Kurban itu menutupi keberdosaan Adam dan Hawa. Dan seterusnya sampai kepada zaman Habil, sampai kepada zaman Nuh, sampai kepada zaman Abraham, sampai kepada zaman Musa, sampai kepada zaman para nabi. Bahkan di zaman Musa, Imamat pasal 1 sampai pasal 7, di situ ada kurban-kurban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel untuk mereka memperoleh perkenanan Tuhan. Ada namanya korban keselamatan, korban pendamaian, korban penebusan salah, dan lain-lainnya. Dan itu semua dikerjakan oleh bangsa Israel, sebab memang tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya darah yang tercurah. Dan seluruh kurban-kurban yang dinyatakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itulah yang disempurnakan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Maka dikatakan oleh Petrus, Yesus telah menebus kita, Allah telah menebus kita melalui darah Yesus yang mahal, darah yang kudus, yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Kalau di zaman perjanjian lama, bangsa Israel selalu mempersembahkan korban pagi dan petang atas dosa-dosa mereka. Tetapi kita, Yesus satu kali sudah mengerjakan itu di kayu salib. Jadi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15 atau 18 yang kita baca tadi, dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini, Yesus yang ditinggikan tidak hanya berbicara keselamatan di dunia ini. Yesus yang ditinggikan ini berbicara tentang perubahan karakter kita. Perubahan hidup kita dijaminkan oleh Yesus. Karena hidup kekal itu tidak hanya berbicara kita mati masuk surga, bukan. Hidup itu berbicara hidup kita yang diubahkan untuk mengalami kerajaan surga semasa kita hidup sampai nanti kita mati menikmati surga yang dijanjikan oleh Kristus itu sendiri. Bahkan kematian Kristus ini atau keselamatan di dalam Yesus ini mengubah hidup kita. Keselamatan di dalam Yesus ini menebus kita dari kutuk dosa dan maut. Keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus ini menjaminkan kemenangan atas iblis, atas maut, atas dosa, dan memperbaharui hidup kita dari dalam. Itulah yang dikerjakan. Maka dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau berbicara hidup kekal, jangan berbicara nanti aku mati masuk surga, bukan. Hidup kekal itu artinya kita sedang mengalami hidup yang diubahkan. Ketika manusia diciptakan di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar dan Allah. Artinya manusia diberikan menjadi wakil Tuhan, diberikan otoritas, menjadi berkuasa di bumi, bahkan memiliki karakter dan sifat-sifat Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan, untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah yang semula memiliki gambar dan rupa Allah itu kembali. Jadi sungguh luar biasa. Maka Yesus harus ditinggikan. Dan kita pun harus memandang Yesus yang sudah ditinggikan di atas kayu salib dengan memberikan hidup kita seutuhnya untuk hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita melihat dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Saya sudah baca tadi dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kata kunci yang harus diperhatikan di sini adalah kata percaya. Percaya di sini bukan hanya di bibir, pengakuan bukan. Percaya di sini berbicara tentang penyerahan seluruh hidup atau menjadikan Kristus sebagai Tuhan, kurios, sebagai penguasa dalam hidup kita. Mempercayakan Yesus sebagai
penuntun kita, pembimbing kita, yang menyertai kita, yang melawat kita, bahwa tidak ada sudut atau segi atau bagian dari hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Itu artinya percaya. Kalau percaya hanya di bibir, maka dikatakan ini tidak percaya orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal artinya menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah. Hanya Yesus satunya, firman-Nya yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi di sini diulang lagi kata percaya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, mengutus firman-Nya menjadi manusia ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kehadiran Yesus yang pertama itu untuk menyelamatkan. Menyelamatkan di sini berbicara 4 hal. Menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, menyelamatkan manusia dari kuasa maut, menyelamatkan manusia dari cengkraman iblis, dan menyelamatkan manusia dari hakikat yang rusak menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diubahkan, pribadi yang berkarakter seperti Allah, berkarakter Kristus, di mana manusia dipulihkan, memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kedatangan Yesus yang pertama jelas untuk itu. Untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dari iblis, dan untuk membaharui hidup kita, memulihkan hidup kita, memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Kristus nanti datang kali yang kedua, memang Dia menjadi hakim. Kedatangan yang pertama menyatakan keselamatan, tetapi kedatangan yang kedua menyatakan penghakiman. Orang yang benar dihakimi untuk mendapatkan upah, tetapi orang yang menentang, menolak Kristus dihakimi untuk mendapatkan penghukuman, penderitaan, kematian selama-lamanya di dalam neraka. Maka dikatakan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, diulang lagi ya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi keselamatan kita, kemenangan kita, kemerdekaan kita, itulah yang dikerjakan oleh Yesus dengan Dia ditinggikan pada kayu salib. Maka kalau dikatakan seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikianlah anak manusia ditinggikan. Ketika bangsa Israel melihat kepada ular tembaga yang dibuat Musa, maka mereka mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan pengampunan, dan mereka mendapatkan keselamatan. Jauh lebih besar lagi, Yesus yang ditinggikan, karena di dalam Dialah kesempurnaan karya Allah, kesempurnaan perkenanan Tuhan dinyatakan kepada kita orang yang percaya. Oleh karena itu maka pada tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen pada hari ini adalah bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita. Karena kata percaya berasal dari kata pisteuo. Di sana artinya ada keyakinan, ada kesungguhan, ada ketaatan, ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan, ada kesetiaan Tuhan. Jadi kata percaya di sini mengandung makna yang dalam sekali. Artinya di sini setia, sungguh-sungguh, menyerah secara total kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah tindakan iman, sebuah penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Tetapi kita melihat juga bahwa ada penghalang orang untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa orang tidak memandang kepada Yesus yang disalibkan? Mengapa orang menolak Yesus yang disalibkan? Mengapa orang tidak mau percaya kepada Yesus? Ada penghalangnya. Yohanes pasal 3, 19-21 dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya begini, ketika seseorang tidak percaya kepada karya Yesus yang mati di kayu salib,
maka mereka sudah berada di dalam penghukuman. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami pengampunan dosa, mereka tidak mengalami kemenangan iblis dan maut, bahkan mereka tidak mengalami pembaharuan hidup. Itu sudah menjadi hukuman. Dan hukuman itu nanti akan dinyatakan lebih lagi ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi penghalang orang untuk tidak percaya kepada Yesus adalah karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Makanya orang yang mencintai kegelapan tidak akan bisa mencintai Yesus. Atau orang yang mencintai kegelapan tidak bisa mencintai terang. Orang yang berdiri di dalam kegelapan tidak mungkin bisa berdiri di dalam terang. Orang yang mau mencintai terang, maka dia harus siap, harus rela meninggalkan kegelapan. Orang yang mau menuju surga, dia harus rela meninggalkan jalan yang menuju ke neraka. Di situ. Jadi terang telah datang ke dalam dunia, Yesuslah terang. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1, maka jelas sekali dikatakan di sana bahwa Yesuslah terang itu sendiri. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi jelas sekali bahwa dikatakan Yohanes pasal 1, dikatakan di dalam ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya begini, orang yang hidup di dalam terang Kristus, maka kegelapan tidak berkuasa atas dirinya. Dan Yesuslah terang itu yang menyingkirkan kegelapan. Jadi mengapa orang tidak mau menerima Yesus sebagai terang? Karena dia lebih menyukai kegelapan. Kita sebagai keluarga yang sudah ditebus oleh Kristus, maka di sini kita belajar bagaimana hidup kita membuka diri kita seutuhnya kepada Kristus yang adalah terang. Terang keselamatan, terang kebenaran, terang yang sejati. Dan itulah yang Yesus kerjakan ketika dia ditinggikan di atas kayu salib. Ayat 20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi, renungan kita pada malam hari ini mengingatkan kita, Yesus yang ditinggikan di kayu salib, di dalam dialah ada pengampunan dosa, di dalam dialah ada keselamatan, di dalam dialah ada terang. Maka kita yang mau untuk diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan, marilah kita mencintai terang itu setiap hari. Izinkan terang itu menerangi, izinkan terang itu bersinar, izinkan terang itu mendorong kita, memotivasi kita, mengarahkan kita kepada tujuan Allah yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia. Maka firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, Tuhan sebagai inti dari kehidupan kita. Maka kita tidak berfokus kepada Mari kita melakukan segala sesuatu hal yang benar di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tujuan kita bukan hanya di situ. Tetapi kita memiliki tujuan bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi malam hari ini kita melihat tentang kuasa kematian Kristus yang akan kita peringati di hari Jumat Agung nanti. Jadi kematian Yesus membuktikan bahwa karya keselamatan sudah Allah kerjakan bagi kita. Bahwa penebusan, pemulihan hidup, terang hidup, kemerdekaan hidup sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Maka sekarang kita harus menerima karya ini. Dan karya inilah yang akan mengubahkan kita. Maka dikatakan di dalam surat Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, artinya bukan karena kita berbuat baik kita selamat. Bukan. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar artinya Allah sudah memberikan Kristus sebagai keselamatan bagi kita. Dan Kristus itu sudah tinggal dalam hidup kita. Sudah berkuasa dalam hidup kita. Maka karya Kristus itu harus nyata, harus terlihat, harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maka dikatakan, kerjakanlah
keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan di sini menunjukkan bahwa di dalam Kristus itu ada kekayaan rohani, kekayaan hikmat yang sangat luar biasa. Semakin kita tinggal di dalam Yesus, maka hikmat surgawi, hikmat Allah itu akan semakin bersinar dan memancar dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak kekasihnya yang akan memancarkan terang Kristus bagi sesama kita, mengubah tutur kata kita, mengubah perilaku kita, mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah makna, itulah kuasa kematian Kristus. Jadi orang yang mengalami kematian Kristus di dalam dirinya, orang yang benar-benar mengalami kebangkitan kehidupan Kristus dalam dirinya, maka dia akan menjadi terang